Mari kita simak penjelasan narasi DAD dan flowchart pada perusahaan genteng beton. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana alur penjualan genteng beton ini secara offline. Itu dengan penjual bisa datang langsung ke toko. Setelah itu, kami penjual akan mencatat jenis genteng yang ingin diorder, warna, jumlah, alamat pengiriman, metode pembayaran yang dipilih, bisa transfer ataupun tunai. Kemudian tim gudang akan mengecek ketersediaan produk. Bisa juga dicek melalui sistem inventaris atau bisa dicek langsung di gudang. Dan apabila stok tidak tersedia, kami akan memberitahu kepada pembeli apakah mereka mau menunggu produksi baru atau mau mengganti dengan jenis atau warna lain yang tersedia. Setelah itu kami akan mengonfirmasi pesanan kepada pelanggan atau pembeli. Langkah selanjutnya adalah pembuatan dokumen. Kami akan membuatkan surat jalan dan faktur penjualan. Nah, setelah itu, produk akan dikemas lalu dikirim. Untuk pengemasan disesuaikan agar aman saat pengangkutan. Pengangkutan akan menggunakan armada perusahaan atau bisa juga bekerja sama dengan ekspedisi. Setelah itu, setelah barang dikirim dan diterima adalah konfirmasi dari pembeli. Pembeli akan memeriksa kondisi dan jumlah barang apakah sudah sesuai dengan yang telah dipesan. Setelah itu, pembeli akan menandatangani surat jalan sebagai bukti penerimaan. Sebagai catatan, jika ada barang rusak atau kurang, langsung melaporkan ke tim penjualan untuk bisa ditindaklanjuti. Nah, untuk langkah terakhir yaitu pencatatan transaksi. Ini dilakukan oleh tim akuntansi atau keuangan. Mereka akan menginput transaksi ke sistem bukuan digital atau manual, kemudian mengarsipkan faktur, surat jalan, dan bukti pembayaran. Ini dilakukan untuk nantinya sebagai dasar laporan keuangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mariani dengan nomor NIM 121231122. Video presentasi kali ini kita belajar tentang proses penggajian pegawai dalam bentuk DAD. Proses ini bertujuan untuk memastikan perhitungan dan pencatatan gaji dilakukan secara akurat, efisien, dan transparan. Proses awalnya kita mulai dari pengumpulan 3 data utama, yaitu data pegawai, data gaji pokoknya, dan ringkasan presensinya atau absensi. Ketiga data ini menjadi dasar untuk membuat daftar gaji pegawainya. Terus kita akan menghitung total tunjangan dan lembur berdasarkan data presensi dan peraturan perusahaannya masing-masing. Setelah paralel, sistem juga menghitung total potongan seperti pajak PP21, BPJS, atau pinjaman karyawan misalnya ada. Dengan data tunjangan dan potongan yang tersedia, proses selanjutnya adalah menghitung dan merekam gaji bersih setiap karyawan dan juga setiap bagian atau divisi masing-masing. Setelah perhitungan yang selesai, si gaji individu dicetak dan diberikan kepada setiap karyawan. Proses ini disertai dengan pencatatan bukti pengambilan gaji untuk keperluan audit dan pertanggungjawaban lainnya. Setelah itu, data rekapitulasi gaji pegawai dan total gaji tiap bagian kemudian akan diverifikasi atau dicek. Setelah itu, data biaya gaji diinput ke dalam sistem sebagai bagian dari pencatatan akuntansi dan dimasukkan ke jurnal umum. Dan dengan alur ini semua, proses penggajian akan menjadi sistematik dan terdokumentasi dengan baik. Ini mendukung transparansi, akurasi, dan efisiensi dalam pengelolaan SDM dan keuangan perusahaan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Jonathan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai DAD sederhana aset tetap. Nah, untuk pertama pemesanan dilakukan oleh manajer yang memiliki akses terhadap master data aset tetap dan data pemasok. Berdasarkan kebutuhan dan data tersebut, manajer mengeluarkan pesanan pembelian. Kemudian pesanan pembelian tersebut akan diproses dan diberikan kepada bagian pemasok. Setelah pesanan masuk kepada pemasok akan menyiapkan aset, salinan pesanan, dan pembelian dan faktur.
dan akan dikirimkan kembali kepada manajer. Setelah itu kita masuk kepada proses pembayaran. Nah, dalam proses ini setelah mendapatkan aset dan dokumen-dokumen tersebut dari pemasok, manajer akan mengirimkan dokumennya ke pihak accounting untuk melanjutkan ke tahap pembayaran. Setelah accounting menerima dokumen dari manajer dan sudah selesai melakukan pengecekannya, maka akan dilakukan pembayaran kepada pemasok. Setelah pembayarannya selesai, dari accounting akan menginfokan kepada manajer dan akan melakukan pencatatan aset tetap untuk dilakukan update. Terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Nursela Badria. Di sini saya akan menjelaskan flowchart penjualan di perusahaan Genteng Beton. Proses yang pertama dimulai ketika konsumen mengajukan pesanan barang. Bagian penjualan menerima pesanan tersebut dan langsung memeriksa ketersediaan stok melalui sistem persediaan perusahaan. Jika stok tersedia, pesanan dicatat ke dalam sistem perusahaan. Data ini menjadi dasar untuk memproses pesanan lebih lanjut. Setelah itu, bagian gudang mulai menyiapkan barang sesuai dengan pesanan konsumen. Barang yang disiapkan kemudian dicatat sebagai barang keluar dan dibuatkan kartu gudang sebagai bukti fisik perpindahan barang. Langkah selanjutnya, bagian pengiriman membuat surat jalan yang akan dibawa bersama barang saat proses pengiriman ke konsumen. Barang, surat jalan, dan faktur dikirim secara bersamaan ke lokasi pelanggan. Setelah faktur diterbitkan, bagian penjualan menentukan metode pembayaran. Apakah konsumen akan membayar cash atau tempo? Jika konsumen memilih cash, maka pembayaran dilakukan saat itu juga dan bagian kasir mencatatnya ke dalam jurnal perusahaan. Namun, jika tempo, sistem akan mencatat tanggal jatuh tempo pembayaran dan menunggu konsumen membayar sesuai waktu yang telah disepakati. Ketika pembayaran sudah diterima, baik secara langsung maupun setelah jatuh tempo, bagian kasir kembali mencatat transaksi tersebut, dan proses penjualan dianggap selesai. Secara keseluruhan, flowchart ini mencerminkan alur kerja yang terstruktur, melibatkan 5 bagian penting, yaitu yang pertama ada konsumen, penjualan, gudang, pengiriman, dan kasir. Semua bagian bekerja sama untuk memastikan bahwa proses penjualan berjalan lancar, efisien, dan tercatat dengan benar. Perkenalkan, nama saya Bonella. Di sini saya akan menjelaskan flowchart penggajian dan aset tetap. Yang pertama yaitu flowchart penggajian. Proses ini terbagi menjadi 4 bagian utama, yaitu karyawan, PSDM, keuangan, dan manajer. Pertama, proses dimulai dari karyawan yang menyampaikan data kehadiran mereka setiap bulan. Data ini kemudian diverifikasi dan dikirimkan ke bagian PSDM. PSDM menerima dan memadukan data kehadiran serta data karyawan. Dari situ mereka menyusun rekap presensi dan membuat slip gaji yang sudah divalidasi. Selanjutnya, bagian keuangan membuat slip gaji berdasarkan presensi. Slip gaji ini divalidasi dan digunakan untuk menyusun laporan penggajian. Manajer menerima slip gaji untuk divalidasi. Setelah semuanya benar, manajer menyusun laporan akhir penggajian dan mengirimkannya kembali ke bagian keuangan. Yang kedua yaitu aset tetap. Proses pengelolaan aset tetap dimulai dari pengajuan oleh pemakai, yang kemudian dibuatkan SPP oleh pembelian dan diteruskan ke supplier. Setelah barang dikirim dan diterima, bagian fixed asset mencatat sebagai aset tetap, lalu dilanjutkan proses pembayaran oleh finance and accounting. Jika terjadinya kerusakan, pemakai bisa melaporkan ke bagian aset untuk perbaikan dilakukan oleh supplier dan pembayaran dilakukan oleh keuangan. Ketika aset sudah tidak bisa digunakan, dilakukanlah proses disposal. Aset yang rusak dihapus dan diupdate dalam sistem. Dengan adanya alur ini, diharapkan proses penggajian berjalan secara sistematis dan transparan, mulai dari input data karyawan hingga validasi akhir oleh manajer. Dan setiap tahapan pengadaan, perawatan, dan penghapusan aset tetap dilakukan secara tertib dan terkontrol. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan tentang analisis diagram arus data dan flowchart.